Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari sama-sama kita menyatukan hati, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada di setiap hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Biar kiranya Tuhan saat ini hati kami yang haus akan Engkau, kami datang untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidupmu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
Mari sama-sama kita satukan hati. Mari sama-sama kita puji Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami hanya bagimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami di tempat ini Tuhan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama yang percaya berkata, amin. Berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus kita. Yang bersyukur sama Tuhan, kita angkat kedua tangannya, haleluya. Lihatlah betapa
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari sama-sama kita percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal untuk kita. Kita sama-sama percaya Tuhan akan menjadikan setiap kita pemenang. Syukur Tuhan Yesus. Lebih mengerti
menyembah dan meninggikan nama-Mu Yesus. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Bapa kami di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami kembali datang menghampiri-Mu, dan kami terus percaya bahwa Engkau selalu menepati janji-janji Tuhan, karena Engkau Allah yang tak pernah gagal, dan Engkau juga Allah yang tak pernah lalai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Allah. Berfirmanlah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, tegur kami, nasihati kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami terhadap Tuhan. Allah Roh Kudus terus berikan pencerahan kepada setiap kami pagi hari ini, dan terlebih itu urapan baru-Mu turun atas hamba-Mu ya Bapa, sehingga kebenaran yang disampaikan pagi hari ini benar-benar memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, haleluya. Malam hari ini kita kembali berjumpa bersama-sama, dan malam ini pula kita akan belajar firman Tuhan mengenai apa yang menjadi kebiasaan atau pengajaran yang menonjol dari setidaknya 4.200 agama yang ada di muka bumi ini. 7 di antaranya ada di Indonesia, saudara-saudara. Hal yang saya maksud adalah doa. Doa ini menjadi sesuatu yang membedakan bahkan di antara satu agama dengan agama yang lain. Mungkin ini berbicara mengenai tata caranya, berbicara mengenai liturginya atau apapun itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu dikasih Tuhan, doa ini adalah sebuah cara yang manusia gunakan untuk mereka berupaya mencapai Tuhan, memenuhi kebutuhan rohani mereka. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kekristenan kita akan belajar bersama mengenai doa. Amsal pasal 1 ayat 28 menjadi ayat yang akan kita baca, dan hari ini ayat itu berbicara mengatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemui aku. Amsal 1 ayat yang ke-28. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah banyak orang-orang Kristen yang kecewa karena doa mereka tidak dijawab, dan tidak sedikit dari antara mereka yang pada akhirnya mundur. Dan saudara-saudara, ini menjadi masalah bagi banyak orang Kristen yang tidak paham mengenai doa. Mungkin kita merasa kita sudah berdoa sekian lamanya,
tapi toh tidak ada perubahan apapun seperti yang kita harapkan. Ketika kita berdoa, ada sesuatu yang hendak kita capai. Faktanya adalah masalah tidak kunjung selesai. Sakit penyakit mungkin juga tidak segera sembuh. Ekonomi keluarga juga belum pulih. Ada suami yang terus terlibat dalam perselingkuhan dan ini menyedihkan bagi istri dan keluarganya. Dan saudara-saudara, masih begitu banyak hal yang lain yang membuat orang-orang Kristen terbentur dengan fakta bahwa doa mereka tidak menembus hadirat Tuhan, tidak sampai ke telinga Tuhan. Mereka merasa doa mereka menjadi sia-sia. Dan saudara-saudara, jika semua doa, mari kita perhatikan, jika semua doa harus dijawab oleh Tuhan, semua doa pasti mendatangkan jawaban. Saya pikir tidak ada seorang pun yang tidak mengikut Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang tidak punya alasan untuk mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, faktanya adalah tidak semua doa harus mendapat jawaban. Kalaupun jawaban yang Tuhan berikan adalah tidak, maka ini menjadi masalah bagi beberapa orang Kristen. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa doa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan. Alkitab kita berkata begini dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara-saudara, Tuhan menjawab doa seseorang bukan karena susunan kata-katanya yang indah, bukan karena rangkaian kata-katanya yang indah, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan lihat motivasi. Tuhan lihat sampai kedalaman pikiran dan hati kita. Ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mereka berdoa dengan tujuan supaya semua keinginan hatinya terpenuhi. Dia ingin memuaskan keinginan hatinya yang didorong oleh keinginan dagingnya. Dan saudara-saudara, tentu doa yang seperti ini hanya berfokus untuk diri sendiri. Dan ini menjadi masalah. Saudara-saudara, selain itu doa tidak dijawab oleh Tuhan apabila Mazmur pasal 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Allah tidak mendengar. Kalau saudara bertanya apakah memungkinkan, apa mungkin ada niat jahat pada saat kita berdoa? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkinkah menaikkan doa dengan kondisi ada niat jahat dalam hati kita? Sangat mungkin. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, kondisi hati manusia itu rapuh, mudah terkoyak. Tidak jarang dia memendam sakit hati, iri hati, kebencian, kepahitan, dan berakar membuat kita menaikkan doa-doa dengan niat yang jahat di mata Tuhan. Dan saudara-saudara, sayangnya niat yang jahat ini tidak disadari oleh banyak orang. Tapi saya percaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menolong saudara dan saya untuk menyadari ketika ada niat jahat dalam hati kita. Niat jahat ini, saudara-saudara, jelas tidak akan membuat Allah bergerak untuk menjawab doa saudara. Tapi saya percaya Roma pasal 8 ayat 26. Ayat ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akan melihat, memperhatikan. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba bayangkan saudara-saudara, Alkitab kita mengatakan ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, saudara melihat bagaimana ada
tiga kepribadian Allah yang sedang bekerja di dalam doa kita. Kita berdoa, Tuhan tahu persis kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Hebatnya Tuhan ya, menolong saudara dan saya untuk memahami kita ini manusia yang lemah, kita ini rentan sekali dengan dosa. Dan Tuhan tahu persis kadang kita tidak tahu apa yang kita doakan. Tapi Roh Kudus menolong saudara dan saya. Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan hati kita yang tidak terucapkan barangkali oleh mulut kita, yang mungkin tidak terlintas dalam pikiran dan hati kita. Tapi Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Roh Kudus memberikan keluhan-keluhan saudara dan saya, menyampaikannya kepada Allah Bapa kita di surga. Dan firman Allah juga mengatakan, kalau hari ini Yesus ada tinggal bersama dengan Allah Bapanya di surga, seperti Yohanes pasal 14 mengatakan demikian, maka yang Yesus kerjakan adalah Dia adalah pendoa syafaat untuk saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita juga mengatakan Allah yang menyelidiki hati nurani, Allah yang mendengar keluhan-keluhan yang Roh Kudus sampaikan kepada Allah. Allah ngerti maksud hati dari kita, dari kerinduan terdalam kita. Dan Allah adalah Allah yang menjawab, Allah yang menolong saudara dan saya untuk bisa memahami maksud dan rencana Allah, kehendak Tuhan. Dan itu sebabnya saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa kalau saudara sadari melalui dua ayat ini. Ada tiga kepribadian Allah yang sedang bekerja ketika orang-orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini dahsyat dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Mazmur 26 ayat 2, Alkitab kita berkata, ini perkataan seorang Daud yang dengan semua kerendah hatiannya dia mau dikoreksi oleh Roh Kudus. Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang menyelidiki hati, yang menguji batin kita dan memberikan balasan yang setimpal dengan semua tingkah langkah kita, setimpal dengan perbuatan kita. Itu yang terjadi, yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting untuk saudara dan saya pahami, penting untuk saudara dan saya ketahui, ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kalaupun dijawab, jawabannya adalah tidak. Ketika Allah melihat ada niat yang jahat dalam hati kita, ada kebencian, ada iri hati, ada dendam, dan ini mungkin tidak disadari oleh kita, tapi Roh Kudus menolong saudara dan saya memahami hal ini. Doa yang hanya berpusat kepada diri sendiri, doa yang hanya memuaskan keinginan daging kita, tentu ini bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain, bukankah Alkitab berkata bahwa Roh Kudus adalah Allah yang menyampaikan keluhan-keluhan hati kita, disampaikan kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk saudara dan saya, dan Allah Bapa mengetahui maksud dari Roh Kudus. Allah Bapa mendengar syafaat dari Tuhan kita Yesus. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Allah mengerti maksud dan kehendak Roh Kudus yang merupakan keluhan-keluhan kita kepada Allah dalam doa-doa kita, maka Allah akan menjawab doa-doa saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bagian ini, hal yang sederhana saja. Saya ingin menyampaikan kepada para suami secara khusus, bukankah dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7 berkata, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Rupanya hidup para suami ini memiliki dampak yang besar bagi keluarganya. Jika seorang suami hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka doa-doanya akan dihalangi oleh dirinya sendiri. Suami adalah imam bagi keluarga. Maka jadi
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus para suami, mari saudara dan saya belajar hidup dalam takut akan Tuhan, membangun hidup kita di sekitar firman Tuhan, membawa istri dan anak-anak kita, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang hidup dalam takut akan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mendengar doa kita. Ya, saya katakan yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita, yang membuat Allah tidak mendengar doa kita, bukan karena tangannya kurang panjang untuk menolong, bukan karena telinganya kurang tajam untuk mendengar, tetapi karena dosa-dosa saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini waktu dan saatnya saudara dan saya boleh dikoreksi oleh Roh Kudus untuk kita tahu bahwa doa-doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya terus hidup dalam percaya kepada Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, lakukan bagian saudara dan biarkan Allah melakukan bagiannya. Allah kita adalah Allah yang mendengar doa. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersekutu bersama dalam doa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengoreksi sampai kedalaman hati kami. Apabila ada sesuatu niat yang jahat dalam hati kami, ada kekecewaan, ada kebencian, ada iri hati, ada balas dendam, Tuhan ampuni kami. Kalau ada niat-niat jahat seperti ini, sesuatu yang hanya mendatangkan kepuasan bagi kedagingan kami, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami, bawa kami kembali menjadi manusia-manusia yang mencintai Tuhan, menjadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, tuntun langkah kami, terus tolong kami untuk kami tetap mempercayai bahwa Allah kami adalah Allah yang mendengar doa. Sepanjang hal tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.